Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal munaffisi an kulli madyun, Subhanal mufarriji an kulli mahzun, Subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun, Subhanahu iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Itu doa supaya cepat bayar hutang. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, ini doa supaya nggak dicerain laki. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi amin wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Sama-sama. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata wa la sultana illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Lurah, Kepala Kelurahan Tajur, Bapak Haji Sakri, ya, beserta Ibu. Mudah-mudahan beliau dan istri tersayangnya sehat selalu, panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya muliakan para ibu-ibu asatizah, jamaah pengajian majelis majelis hormat se-Kelurahan Tajur yang diketuai oleh Ibu Ustazah Hajah Yumna. Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu Ustazah Hajah Yumna dan seluruh pengurus format Kelurahan Tajur sehat. Amin. Banyak rezeki. Amin. Disayang sama laki. Amin. Sayang sama mantu. Amin. Banyak duit. Amin. Mati dah. Nanti kalau umurnya udah cepet jigo, kan panjang umur, panjang umur, disayang sama laki, sayang sama anak, ya kan, taat ibadah, mati dah lama-lama. Ya lama-lama mati kan. Emang ibu-ibu ada yang pengen hidup sampai hari kiamat, ada? Kali pengen panjang umur gitu. Ya, mudah-mudahan semua ibu-ibu yang tergabung dalam format kelurahan, pengajian Kelurahan Tajur ini semuanya adalah calon-calon ahli surga. Mati lagi aja. Kalau kagak mati kagak masuk surga. Ayo kemana aja juga ngomongnya mati. Ujung-ujungnya mati. Tapi tetap minta sehat, panjang umur dalam taat ibadah. Seluruh para asatizah yang saya muliakan, seluruh para ibu RW, ibu RT se-Kelurahan Tajur, datang semua ini ya? Yang tahu kagak datang, pecat melurah lu.
Semuanya ibu RW, ibu RT sehat, panjang umur dalam taat ibadat, amin. Beserta para ibu-ibu hajah, ibu-ibu seluruh jamaah. Kalau ngomongin calon hajah kelamaan nunggunya. Sekarang mah 20 tahun. Pas mau berangkat asam urat udah merembet. Kalau punya milik rezeki mendingan haji plus. Biar mahal dikit juga. Kapan lagi jual kontrakan 4 pintu? Ya kontrakan siapa kayak jual? Iya makin kemarin Bu pergi haji makin lama ya. Masya Allah, udah umroh ya. Kalau ada yang berangkatin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang paling terakhir tapi yang paling disayang, amin. Dibandingin umat-umat zaman sebelum Nabi Muhammad, kayak Nabi Nuh, umatnya yang kagak mau beriman ditenggelamin mati semua. Kayak umatnya Nabi Musa yang kerjaannya mancing mulu, disuruh sembahyang Jumat, ibarat kita sekarang kagak mau sembahyang Jumat, pergi jadi orang, pas pulang ke rumah jadi monyet. Gara-gara nentang ajaran Nabi Musa, dikutuk dengan doanya Nabi Musa. Kaum Nabi Lut juga demikian. Umat Nabi Lut kaumnya itu laki-laki demen nama laki-laki, alias apa tuh namanya? Homo alias bencong. Wadon demen nama wadon. Ulegan ngadu ulegan, coek ngadu sama coek. Dibilangin kagak ngerti, dinasihatin kagak kena. Nabi Lut habis kesabarannya, bukan pagi-pagi dikirimin nuduk, tapi dikirimin batu dari langit. Sebagian yang lari ke pinggir laut ditenggelamin semuanya. Itu umatnya Nabi Lut alaihissalam. Pertanyaannya, orang yang kagak sembahyang di zaman umat Nabi Muhammad dikit apa banyak? Dikit apa banyak? Sampai sekarang mereka jadi orang apa jadi monyet? Tetap jadi orang ya. Terus lesbian banyak gak? Homo banyak gak? Apakah mereka dikutuk? Ditenggelamin di laut mati? Seger. Malah mereka sengaja bikin kelompok LGBT, minta dibebasin, minta dikasih undang-undang supaya mereka bebas kayak orang biasa. Na'udzubillahi min. Mereka nggak dikutuk, bahkan mereka pada kaya. Begitu pula umatnya daripada Nabi Muhammad yang menentang ajaran Nabi, bahkan yang ateis banyak nggak? Yang menghina emaknya Nabi, yang menghina bapaknya Nabi, itu sebagian kaum Wahabiyin. Tahu Wahabiyin Bu? Celana cingkrang, jenggot panjang. Iya, rombongan celana tinggi, alias celana cing. Ibu-ibu baik-baik tuh kalau lakinya masuk gituan tuh, Bu. Kalau lakinya masuk gituan udah cerain. Cerain aja, cerain. Mau ngapain jadi Islam NU juga enaknya bukan main, betul kagak? Ngapa pindah-pindah ke sono-sono, betul? Itu mereka menghina, bahkan mencaci maki emak dan bapaknya Nabi, kata mereka masuk neraka. Jahat nggak tuh? Jahat nggak tuh? Padahal emak dan bapaknya Nabi adalah orang yang terpelihara daripada dosa dan zina. Taroku sifat falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Dari Abdullah sampai Siti Aminah sampai ke Nabi Adam adalah turunan yang terpelihara daripada dosa dan zina. Orang-orang Wahabi mengatakan mak dan bapaknya Nabi Muhammad masuk neraka. Jahat kagak tuh? Jahat. Biadab kagak tuh? Biadab. Mereka masih hidup nggak sekarang? Seger gak mereka? Tetap seger. Apa jawabannya? Jawabannya Allah sendiri yang bilang,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus dirimu wahai Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang namanya alam, alam manusia, alam jin, alam ganderwo, kuntilanak, itu alam. Alam apa? Alam tumbuh-tumbuhan, alam hewan, itu semuanya alam. Alam dunia sampai alam langit, itu semuanya alam. Semuanya dapat rahmat, semuanya dapat berkah dengan diutusnya Nabi Muhammad. Saya ingin ibu-ibu dari tahun ke tahun memperingati maulid biar ada hasilnya. Apa hasilnya? Nomor satu daripada ikon Nabi yang terkenal adalah sobar. Apa namanya? Sobar. Ibu siap-siap jadi orang sabar. Siap ya? Udah siap ya? Siap jadi orang sabar ya? Nabi ketika lewat depan tetangganya yang brengsek, di depan tetangganya yang kafir, dari kalangan orang-orang Quraisy itu Nabi kalau lewat diludahin mukanya. Ibu kalau diludahin jangan jengkel, sebab Nabi juga agak pernah tapi nggak mungkin orang ludahin muka ibu. Nih ibu lewat nih depan rumah tangga yang benci banget sama ibu, dia lihat ibu tuh, kemudian dia bludah di depan ibu. Ibu bilang alhamdulillahirabbil. Bisa nggak? Harus bisa. Harus bis. Nabi mukanya ngeludahin, kan lagi belajar sabar. Kan kalau ada mantu sama anak pada ribut, kita bilang apa? Tuh, ngajarin orang suruh sabar, tapi kita kagak mau sabar. Belajar sabar. Laki ngomel, pulang dari mana-mana. Lu orang apa kebok? Dibangunin, kagak mau bangun lu. Keblok amat lu. Jengkel jangan. Jangan jengkel. Sebab laki pulang bawa duit 4 gepok. Satu gepoknya 10 juta, berarti 40 juta. Bodoh amat, lu bilang kebluk, lu bilang apa, kayak yang tinggi pulang bawa duit bang. Alhamdulillah. Sabar. Orang sabar hidupnya gak bakal bubar. Orang sabar rata-rata pantatnya lebar. Orang sabar ekonominya, rumah tangganya jembar. Amin. Jembar apa jembar? Ada jembar tuh. Kalau jembar jijik. Kalau jembar berkah, banyak rezeki. Apa aja diolahin sama dia jadi duit. Amin. Dagang apa aja laku. Sampai kagak pulang-pulang. Saking lakunya dagang, berteman di mana aja orang senang sama dia. Itu jembar dalam hidupnya berkah. Belajar sabar dari Nabi Muhammad. Ngadepin anak yang kagak mau sembahyang, sabar jangan. Sabarnya gimana? Antepin aja gitu. Mau sembahyang, mau kagak, bodo amat urusan lo. Itu bukan sabar, namanya cuek. Sabar pelan-pelan sembahyang sayang. Sembahyang ya toh. Ntar kalau mau mati siapa yang bayangin? Ngaji ya toh ya. Ntar kalau mau mati masa siapa yang ngaji? Kan ada ustazah, ya ustazah ke rumahnya jauh. Ntar kalau mau ngap-ngapan bagaimana? Ayah videoin. Kan anak-anak sekarang begitu bu. 1 kali 24 jam temennya siapa? Apa orang link beliin. Dilarang juga kontrol jangan lepas. Pengawasan jangan lepas. Allahu Akbar. Johor neng. Johor tahu mah. Sholat saya. Taruh dulu HP-nya. Saya. Berani nggak ngomong kayak gitu? Berani. Asar datang lagi, sholat dulu. Subuh terutama. Jangan sampai emaknya bablas, akaknya bablas. Bu,
Sekarang kita hidup nih anteng-anteng, enak-enak, aman-aman. Ntar kalau kita udah pada kagak, anak kita ke depan yang nerusin perjuangan kita. Pertanyaannya, masih adakah pengajian di Kelurahan Tajur? Ayo, masih adakah perayaan Muludan? Ya kalau udah pada mati. Masih adakah perayaan Isra Mi'raj? Masih adakah perayaan santunan yatim di bulan Muharram? Jawabannya masih ada. Kalau ibu dari sekarang melanjutkan ini perjuangan, menyematkan ini pendidikan, menebarkan ini ilmu kepada anak-anak kita. Tapi kalau ibunya hari ini cuek sama anak, saya khawatir 5, 10, 20 tahun yang akan datang, mereka udah nggak kenal lagi sama Nabi. Mereka udah nggak kenal lagi sama agama. Mereka jauh daripada agama. Ngeri nggak tuh, Bu? Ngeri nggak? Ngeri banget, makanya tuh ya. Udah makanya dah, jangan terlalu asik main HP ya. Bu, main HP ada batasnya ya. Wayanya ibu sembahyang duha ya, Bu. Bu, wayanya ibu bangun malam ya. Ngapain? Kencing. Ya kencing dulu dah, nggak apa-apa dah. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ini konsep supaya kita mati ini anak pada benar. Dari sekarang banyak-banyak ibu baca. Rabbi ij'alni, ya Allah jadikan aku, wa min dzurriyyati, anak dan cucu serta keturunanku, muqimas sholati, orang yang istiqomah seumur hidup, berhenti mati sholat, mendirikan sholat. Mau nggak begitu? Pengen nggak? Kita rajin sembahyang, anak semua cucu pada rajin sembahyang. Pengen nggak? Pengen nggak? Itu doa jangan pernah kagak dibaca, kudu dibaca. Apal Bu? Coba. Rabbi ij'alni muqimas. Ini doang hafal untuk kagak. Semuanya perlu hafal. Ayo. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana. Ayo sampai apa? Jadi ntar pulang Muludan ini hasilnya. Jangan pulang Muludan hasil mulut tawa. Betul kagak? Tuh kalau ngaji hasil cuma lucu doang, ada hasilnya tuh ngaji? Kagak ada. Ini makanya supaya ada hasilnya bentar nih terpulang. Ada apa? Dapat apa lu ngaji? Dapat Rabbi ij'alni gitu ya. Ayo. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana. Kalau mau hafal saya terusin deh ini. Ayo lagi. Rabbi ij'alni wa min dzurriyyati Rabbana. 7 kali setiap habis sholat. 7 kali. Jadi doa yang lain kalau dibaca, doa ini sebelum penutup Robbanatina dibaca 7. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Habis duha, habis sholat malam. Jangan pernah lupa. Termasuk ibu-ibu yang lagi haid, ini doa jangan pernah ditinggalkan. Berharap besar kepada Allah sesudah kita tua, apalagi kita udah pada meninggal, anak semuanya ahli ibadah. Itulah kebahagiaan yang sebenar-benarnya bahagia. Kita pulang ke alam kubur, anak pada akur, kagak ada yang berebut banda, sebab bandanya udah habis. Maksudnya udah dibagi-bagi. Amin. Amin. Ibu-ibu sekarang yang masih pada punya kebun lebar-lebar, udah waris-warisin dari sekarang. Yang masih pada punya, nunjuk. Bu, ibu-ibu yang udah usianya 70 ke atas, wasiat dari sekarang. Lah bener-bener Bu, anak kita tinggalin banda, padahal udah bagi-bagi, sarang 100. Masih ada cepek misalnya sisanya, atau ada 50 meter misalnya.
emak mati, kira-kira tuh sisa banda yang kita tinggal dibuat ngurusin kita apa digaras mereka semua? Digaras sama dia semua, paling tahlil 7 malam udah. Harusnya tuh sisa 50 meter bagian orang tua jual semuanya. Misalnya kalau semeter 5 juta, 5 meter kali 5 juta kali 50 berapa? 250 juta ya? 250 juta habisin tuh buat biaya ngajiin, amin. Ngajiin di kuburan 7 malam, 7 hari 7 malam. Di rumah 7 hari 7 malam. Tiap malam kalau tahlil kiai ganti-ganti, gue undang juga ya. Undang. Dan kagak diundang tuh ya. Terus yang tahlil tiap malam itu amplop masing-masing seorang 50.000. Mantap kagak tuh? Udah pernah belum di sini begitu? Ibu mulai, ayo siapa? Mulai tuh. Kayak apa pahalanya tuh ibu yang meninggal yang diurusin kayak begitu? Ahlul jannah, ahli surga. Orang semua bilang kagak ada yang kayak ibu ini anak-anaknya. Mantap. Jangan banda banyak-banyak digarasin anak semua. Ayo bu, terpulang pada wasiat. Tanah gua yang di samping Kartika jangan dijual. Lah, itu mah tanah kau mah. Gua lupa ya. Tanah kau udah dijual sama orang. Bu, wasiat ya. Wasiat ya. Paling kagak wasiat begini. Lu dari kecil gua gedein. Udah gede gua pada ongkosin. Dari bodoh sampai jadi orang sekarang, lu pada punya bini, lu pada ingat sama gua ya. Pada saat gua berbaring di pohon kemboja, lu kudu sayang sama gua. Tiap waktu lu kirimin gua doa. Tiap Jumat atau hari Kamis lu datang ke kuburan gua, lu ajiin gua. Itu yang gua pengen, itu yang gua mau. Ngomong begitu bu, ngomong ya. Ntar pulang ngomong ya. Kata lakinya itu malu ngapa itu nih kada lewat kau. Kagak bang, lagi wasiat bang, kan kita punya anak kudu diingetin. Kalau kagak diingetin tuh anak suka lupa selama-lamanya, betul apa benar? Ini penting kagak bu? Penting kagak nih? Jadi hasilnya kita memperingati maulid demi maulid, rajaban demi rajaban, tujuannya apa? Supaya kita menjadi ibu-ibu yang bertakwa. Dari ketakwaan itu kita wariskan kepada anak-anak kita. Sesudah kita pulang ke alam kubur, semuanya pada menggembirakan kita lantaran mereka jadi ahli ibadah. Intinya sabar. Orang sabar insya Allah awet muda. Sebab sekali dia marah, apalagi sampai ngangkat kain, itu ribuan saraf semuanya pada ketekuk. Benar bu. Si A, si B, dua-duanya disakitin sama anak, sama laki, sama tetangga. Tapi salah satunya sabar. Lihat 10 tahun ke depan, lebih seger mana si A sama si B? Misalnya yang paling sabar si A, yang ambekan si B. Itu pasti yang paling awet hidupnya si A. Amin. Sabar, sebab orang sabar awet muda. Tanpa bedak, tanpa listrik, dilihatnya enak sedap. Kalau orang yang ambekan, walaupun ditemblok sama bedak 7 lapis, lipstik warna-warni, emang dasar hatinya berpenyakit, dilihatnya agak sedap. Karena hatinya kagak beres. Ambekan be ambekan. Temen gue ketek dia mau ngomongin. Bu, dia ngomong mau ngaji ketek diperiksa nggak itu? Periksa lagi sekarang coba. Baik-baik itu. Ini masalah sepele, masalah bau badan. Penting diperiksa, penting itu. Jangan salahkan suamimu kalau dia jarang di rumah. Dia mau ngomong ketakut lu kesinggung. Tahu-tahu kawin, letak aja. Atau kawin bang. Lu nggak punya pikiran. Nggak punya pikiran bagaimana? Saya dandan dulu. Bener sih muka lu poles. Ya bibir lu merah-merahin. Ketek lu setan. Gara-gara satu ketek. Ini saya mak bener.
daripada ibu dipenjepin sama temen, daripada temen asal dekat minggir dan dekat dia tunggu gara-gara kan. Ayo masalah sepele, betul kagak? Periksa, kalau punya ngaji periksa. Kalau satu yang kurang yakin, lakinya bang, ketek gue cium bang, wangi apa kagak? Biar gue pede ngadepin teman-teman. Betul kagak? Kalau masalah sepele ini betul kagak? Iya benar. Masalah sepele bisa kagak punya teman kita? Iya. Orang ada apa sih sama gue, romannya jauh. Asal pada deket minggir. Ternyata an-nazafatu minal iman. Wanginya ketek bagian daripada iman. Lah bener kok. Ini masalah kecil tapi menentukan itu. Nah, orang kayak Ponono sedap dari jauh aja dia udah cium baunya air rase. Tahu rase enggak? Rase kalau liwat bau pandan wangi ya. Tuh air rase apa? Rase nggak tahu parfum. Agak pernah beli pewangi. Tapi kalau liwat wangi nggak? Wangi. Udah kayak rase tuh. Jadi jangan apa-apa deket jauh aja. Wah, kok gue tahu parfumnya Isabella mereknya. Alhamdulillah. An-nazafatu minal, kebersihan, keindahan, keharuman badan bagian daripada iman. Apalagi dekat laki itu jangan disemprot guyur minyak wangi. Orang laki kita sedap amat mama, bubuh aja. Laki abang minta malam Jumat ya. Ya. Malam Jumat kan? Remason singkirin dulu. Remason, fresh care, ya. Pakai krim singkirin dulu. Pakai minyak wangi biar sedap. Ketika lakinya lewat sebang. Udah jengkal aja tuh. Kayak kuburan Cina. Iya, emang bininya berujung gendut. Jengkal. Pas lakinya masuk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, jadi orang awet mood, disayang sama teman, betul nggak? Ustazah senang sama kita, jadi panutan. Pasti kalau ngomong-ngomong lu jangan ribut mulu kayak si Anu tuh. Sabar minta ampun, tanpa ribut rumah. Betul kagak? Jadi contoh orang nggak? Alhamdulillah. Laki sayang, laki demen, laki cinta, anak sayang, semuanya anak mama gue mau begini. Jempol sabar, nurut sembahyang juga enak, sembahyang sayang gitu. Dibagi sama laki, atau dikit amat banget. Laki ngomel, begini bla bla bla. Sabar bang, jangan kasih ngomel, ntar abang mati. Ya kok, kalau laki ngomel lu bilangin, ntar abang mati, ayah kawin lagi mau? Kawin ya, betul nggak? Enakan jadi orang sabar bro. Badan sehat, jantung, paru-paru, liver, ginjal, begitu nggak pada pegel. Coba ibu kalau habis ribut, habis ngambek begitu pegel nggak? Kolesterol naik, betul nggak? Periksa, ntar vertigo, ditutul di puskesmas, nggak merelot. Sampai kemarin-marin, jantung, liver, waduh. Apalagi ginjal, dikit lagi ginjal nyuci darah. Asal udah nyuci darah, tunggu 2-3 bulan. Innalillahi. Gara-gara apa? Tukang ngambek, tukang marah-marah, tukang ribut, tukang berantem. Umurnya mati tuh dia. Syukur dia mampus. Mau tukang ribut, tukang marah-marah, betul kagak? Tapi kalau orang sabar mah kemana pun sakit longok yuk. Longok rame-rame. Sama orang sabar siapa juga demen. Allah aja demen banget. Innallaha ma'as sabirin. Allah
kagak nyertain orang yang suka ngambek. Allah kagak dampingin orang yang suka marah. Allah kagak dampingin orang yang suka ngomel. Allah dampingin orang yang sabar. Karena sabar sifat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi itulah sebabnya Nabi diludahi kagak keluar doa kutukannya. Nabi dicaci maki, Nabi dilempari batu, bahkan hendak dibunuh, enggak keluar doa kutukannya. Kenapa? Karena Nabi Sayyidus Sabirin, raja dari sekian banyak orang-orang yang sabar. Doanya Nabi diperuntukkan nanti buat kita semuanya nih yang ada di akhirat. Amin. Sehingga umat-umat lain semuanya masuk neraka. Tidak ada yang mensapati daripada nabi-nabi beliau, karena nabi-nabi mereka semuanya merasa bersalah. Betul apa benar? Nabi Adam merasa bersalah, jangan makan buah hulidam, dimakan juga. Nabi Adam tunduk palanya, malu melihat kepada Allah Subhanahu. Nabi Nuh juga malu, umatnya sebagian kafir, anak bininya nentang Nabi Nuh. Nabi Nuh juga malu kepada Allah, merasa bersalah. Nabi Isa juga begitu. Manusia mengukuhkan dia dan emaknya sebagai Tuhan, padahal Nabi Isa nggak ngajarin begitu. Nabi Isa merasa bersalah, tunduk kepalanya, malu melihat Allah Subhanahu. Hanya Nabi kita Muhammad yang nangis sampai mingsak-mingsak. Nabi Muhammad nangis, istilah kita sampai kegurungan. Yang ditangisin ibu-ibu jamaah pengajian format kelurahan Tajur. Ya Allah, jangan satupun ada yang masuk neraka. Masya Allah, ditangisin, ditangisin. Ibu-ibu semuanya mah alhamdulillah liwat semua, liwat dah. Liwat. Di sidang ketika dihisab ringan hisabannya, amin. Berjembat kancang-kancang buat lari. Kata malaikat, rombongan mana no? Rombongan Tajur malaikat. Mau kemana? Ke surga. Waduh, ngabut. Ada yang terbang seperti burung, ada yang lari seperti macan kumbang. Lu elah macam. Ustazah aja kesalib semua ustazah. Ustazah kesalib. Wih. Mau kemana? Ke surga. Semuanya selamat berjembat di atas Shiratal Mustaqim berkat syafaatnya Nabi Muhammad. Makanya Nabi kita nih pas mau meninggalnya aja punya wasiat 3. Apa wasiatnya? Yang didengar langsung oleh Siti Fatimah, anak kesayangan. Kata Nabi, ummati as-sholah ittaqun nisa. 3 wasiat Nabi. Ummati itu kita dimelangin bu. Makanya kita dimelangin banget, disayang banget. Makanya kudu ngikutin alatnya ya. Sabar ya. Jadi orang sabar ya, biar awet mood. Orang sabar walaupun umurnya 60 kelihatan kayak 25. Kenal gak sama Yuni Sara? Kenal gak Yuni Sara? Adanya Krisdayanti tua banget. Dia memakai bocah baru buruk kemarin kayak ABG. Awet mood. Mau begitu mau. Rambut cepak-cepakin. Nggak usah begitu dandar. Orang yang sabar auranya kelihatan, mukanya dilihatnya sedap. Teman lihatnya nggak kesal. Karena ada teman yang lihatnya demek. Gue sih lihat lu kayak apa aja itu muka lu. Pakai bedak salah, agak pakai bedak sudahan. Emang ngapa lu begini sekali muka lu? Dia cerita, sebetulnya gue udah lama pengen ngomong sama lu. Emang apa? Gue dari pagi sampai malam bukannya nasihat cinta, kata-kata enak yang didengar gue ke kuping gue, omelan laki sama bentakan anak. Ya Allah, hidup lu ya, gue hidupin aja. Ada yang begitu orang itu. Anda yang begitu. Mungkin gak pernah ngaji kali ya. Kan kalau ngaji mah pikiran bercampur 1000 jadi 1. Di sini hilang semua. Lihat kiai ganteng hilang. Emang apa cara?
Modern kami itu Ustaznya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya nyusuk nih. Dia jadikan lohan biarin dah. Dah. Makasih ya, Pok. Bu. Ya, Bu. Di sini ketemu sama teman-teman ya. Muka ajar enggak? Main gebelagan. Lalu baru nongol, iya, alhamdulillah. Untung ada pengaji. Cucian di rumah menumpuk ya. Lah kalau ngurusin cucian aja, apa cucian bisa nulungin di alam kubur? Kan ada orang ngaji repot banget. Ngaji yuk, bocah belum mau pada sekolah. Ntar jam 12 ayahnya pulang. Ayo terus begawe di dapur lo, tahu-tahu mati. Betul benar? Makanya nih ibu-ibu pinter nih. Makanya saran saya, biar ibu-ibu sedikit begawe di rumah, ayo ngaji terus. Jangan pulang-pulang. Seminggu baru pulang, seminggu. Kata lakinya, lu ngaji kemana? Loh, gue mau bukan orang sembarangan. Kemana juga ustazah berangkat gue diajak. Sembarangan lu. Seminggu baru pulang. Tetap aja cucian tambah numpuk. Artinya kalau ibu-ibu yang pada pinter, yang pada cerdas, kagak terpaut hidupnya sama cucian di rumah, betul nggak? Sama pegawai di rumah itu sampai mati juga masih ada, betul kagak? Orang kita sakit, ibu sakit seminggu aja cucian numpuk, mati kagak bisa rizka. Ya, sabar, konsep perjuangan Nabi sehingga berhasil menyampaikan Islam di Mekah, Madinah 23 tahun. Lawan yang jahat semua jadi kawan, betul nggak? Kecuali Abu Jahal sama Abu Lahab sampai mati kafir, sampai mati nentang Nabi. Abu Sufyan encangnya masuk semuanya kafir Quraisy, semuanya datang, semuanya merangkul, memeluk, mengakui Nabi sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Tapi dengan kesabaran. Makanya ibu-ibu kudu banyak sabar. Orang sabar mah nggak ada musuhnya, Bu. Betul nggak? Orang sabar nggak punya musuh. Orang sabar, siapa juga ngadepin orang sabar menyerah. Dia mah lu omelin pagi mana juga dia gak bakal lu ngadenin. Emang apa? Budeg. Lah biarin. Dikata budeg juga, emang sengaja gua budegin kuping gua dari omongan lu. Ya kagak enak, betul kagak? Malah ibu-ibu kudu minta budeg dah. Ya Allah, budegin saya dari omongan yang kagak enak. Amin. Dari omongan yang kagak enak. Ibu lagi kesel sama laki, kesel sama mertua, kesel sama teman di pengajian. Nyampe di rumah ada berita disampaikan sama temen, lu diomongin sama Mpok Ono. Kira-kira enak gak hati kita? Enak agak? Belum tentu omongannya benar. Panas gak hati? Makanya minta sama Allah, ya Allah, budegin kuping saya dari omongan yang nyakitin hati saya. Amin. Kata malaikat, amin kok. Nanti Mpok bakal dikirim omongan yang enak-enak. Amin. Laki Mpok mau dapat duit, belum datang duitnya. Yang penting ada kabar. Ibu Mpok, emaknya udah pulang ke rumah sakit. Amin. Tapi meninggal dunia. Daripada di rumah sakit berpuluh-puluh tahun, waras kagak. Artinya kabar-kabar yang mengenakan hati. Minimal istilahnya bisa menyegerin pikiran kita. Alhamdulillah. Jadi konsepnya sahabat. Pengen awet muda nggak? Pengen awet muda nggak? Pengen bukan dilihatin cakep kagak? Sabar. Jadi ntar pulang ngaji kalau ada tetangga yang bludak, sabar. Alhamdulillah. Masih ada nggak ludah yang lebih daripada itu? Jangan di tanah, ke muka gua nih sekali. Ayo, ludah itu. Apa dia? Lihatin. Agak bakalan, dia mikir, betul nggak? Betul kagak?
Tetangga Rasulullah orang Yahudi ngeludahin Nabi sampai 3 kali, nggak lama sakit. Diapain sama Nabi? Ditengokin, dibawain kue dongkal, kue ular bulu, kue dadar gulung, kue gemblong. Assalamualaikum. Masuk aja kok dikunci. Siapa itu? Muhammad. Muhammad mana? Tangga ente. Tangga yang mana? Yang tiap hari ente ludahin. Langsung tuh orang lagi meriang-meriang turun dari tempat tidur, nubruk sama Nabi Muhammad. Muhammad akhlakmu mulia, akhlakmu luhur. Orang-orang yang dekat sama aku, sahabatku, temanku, semuanya belum ada yang lawak, tapi kau paling pertama kali datang. Padahal aku sakiti hatimu, aku sakiti dirimu, aku ludahimu kamu, tapi kau tidak dendam, malah datang lebih dulu menyenguk diriku. Saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Masuk Islam gara-gara Nabi sabar. Siap jadi orang sabar. Siap jadi orang sabar. Sabar dalam taat. Amin. Ngaji kalau belum pulang jangan bubar dulu. Itu namanya sabar. Kalau belum doa jangan full. Ini maksudnya. Mari sama-sama kita doa bubar. Intinya ngaji ini dong. Bukan ceramah, bukan. Ini mah bagian daripada inti, tapi inti dari segala inti dong. Jangan bubar. Amin tuntas, nunggu berkat nyampe baru bu. Amin. Ntar ada berkatnya gini. Ada enggak? Orang badan nungguin. Bu, jadi orang sabar ya. Kayak Rasulullah ya. Biar muludannya berhasil. Kalau jadi orang sabar, hasil muludan dapatnya 2. Dapat berkah sama dapat berkat. Kalau dari muludan ke muludan, berpuluh-puluh kali muludan, beratus-ratus kali muludan, bahkan dari kecil muludan, sampai nenek-nenek ikutin muludan, tapi sabarnya belum ada, belum dapat. Itu nggak dapat berkah, cuma dapat berkah. Mau dapat dua-duanya nggak? Apaan tuh? Berkah dan berkat. Apa berkat? Kekayaan dunia. Ya otomatis besok mau pulang kan? Apa itu berkah? Kekayaan dunia akhir. Mau nggak? Belajar sabar. Satu aja dulu nih. Sabar ya. Dari sabar nanti bakal banyak rezeki. Dari sabar bakal jadi orang yang paling dicintai. Dari sabar ibu-ibu kalau mati berebut yang ngajiin, berebut yang doain. Kalau lewat orang ke kuburan ibu, ke kuburan Po Anu yang waktu hidupnya sabar banget, alhamdulillah, kagak ada jeleknya sebutannya, bagus terus. Sampai musuhnya bilang, ini dia orang yang paling gue musuhin, tapi sabarnya bukan main. Musuh mengakui. Makanya orang sabar kagak ada musuhnya, orang sabar kagak ada lawannya. Setan juga kagak sanggup goda orang sabar. Laki lu kawin lagi, alhamdulillah kata dia. Alhamdulillah, berarti laki gua ganteng. Emang kayak laki lu kagak laku. Orang sabar tuh. Buat apa dia jengkel? Betul kagak? Ternyata pas lakinya pulang, emang abang kawin lagi. Tahu aja lu, kenapa gak ngomong-ngomong bang? Cincin saya ada 3 biji no. Tadi makasih buat bini muda abang. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kalau ada perempuan yang kayak gitu, ganti posisi. Ustazah yang nggak kayak gitu ganti nama, disuruh ngajar di sini. Itu baru ustaz, itu baru ustazah. Sebab ustazah kalau nyuruh sabar ya bu, iseng-iseng dibawa kawin lagi. Ayo, pasti ngangkat-ngangkat loh. Selawatnya hilang, hadisnya hilang. Yang ada emosi, marah. Ketemu sama muridnya, sabar bu saja, nggak bisa. Lempakan ini gua gak bakal sabar, kalau bakal sabar. Hati gua panas. Ini bu saja nyuruh saya sabar, enggak, urusan lain. Urusan ini gua kagak ngerti. Betul. Nih. Sebab apapun yang terjadi, walaupun tadi nyasar-nyasarnya ke laki kawin lagi, itu sebuah dampaknya. Apabila terjadi kayak gitu, siap gak untuk jadi sabar?
Siap nggak untuk jadi sabar? Jangan godeng. Ayo. Insya Bu, lahir dewek-dewek rame-rame. Di alam rahim dewek-dewek berdua. Dua hari-hari. Dewek-dewek lah. Ketika ibu dibungkus pakai kain kapan, masuk liang lahat, berdua apa dewek? Sendiri. Bangkit dari kubur, dewek-dewek. Panjang. Laki lu di mana? Tahu amat. Anak di mana? Tahu amat. Kita dewek-dewek bangkit dari kubur. Ayo bayangin. Jadi gimana maksudnya? Saat kau menjadi suamiku, kau bersamaku. Tapi ketika ada yang menginginkan cintamu, kau persilahkan aku. Aku persilahkan dirimu untuk membagi cinta dari diriku. Ya Allah, mudah-mudahan ada perempuan yang kayak gini. Kalau perempuan ada yang kayak gini, setan bertekuk lutut, iblis pensiun. Amin. Ya Rabbal, di neraka perempuan kagak ada. Sebab setan nggak kena godain dia. Alhamdulillah. Ustaz kan lagi ngomong. Ini mah lagi cerita. Jika seandainya terjadi hal yang seperti tadi, kalau nasi udah jadi bubur, mau ngambek bagaimana juga sudah terlam. Makanya tadi tuh kalau mau ngaji ketek preksain, bisa tadi gara-gara ketek laki kawin. Jam berapa ini? Masya Allah. Setengah 12 ya? Ya. Intinya mulut dan hari ini apa tadi? Kali mau ketek. Dalam segala urusan. Insya Allah awet muda, banyak rezeki, dicintai oleh manusia, dicintai Allah, dicintai para malaikat, dikasih oleh semua makhluk. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya selalu sehat, panjang umur, berkah, banyak rezeki, senantiasa jadi ahli ibadah. Akhir kehidupan kita semuanya husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa